Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Andi Wadiman. Dalam hal ini kita bukan masuk ke rubrik bicara bagus, tapi kita akan membahas terkait dengan. Nah, di sini saya ada interesting book. Judulnya yaitu Documentation. Tentu saja ini about addiction. Jadi check this out. Di sini kita akan bagi menjadi beberapa part tentunya. Mengapa? Karena ini buku cukup panjang dan di sini lebih ke arah what I learn. Jadi di sini kita akan membahas impresi pertama dari buku ini. Ini bukan review long review, jadi kita akan review per chapter. Jadi di dalam part itu di sini ada 3 part. Tiap part itu ada 3 chapter ya. Jadi tiap chapter kita akan review in one video. Oke. Nah, jadi yang pertama itu part 1. Jadi saya baca judulnya dulu ya. Jadi judulnya itu The Pursuit of Pleasure. Jadi kalau di Indonesia kan itu lebih ke arah mencari kesenangan, ya, kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ada lebih deep meaning dari kata pleasure. Jadi tentu saja saya perkenalkan dulu. Buku ini adalah Dopamination by Anna Lemke, MD. Jadi dicari aja kalau memang mau dibaca bukunya langsung, tapi saya akan coba menjelaskan terkait dengan apa yang bisa kita tangkap dari chapter 1. Jadi saya baru baca buku ini pertama dan kita akan coba menelaah kira-kira apa yang bisa kita ambil dari buku ini. Nah, jadi chapter 1 itu tentang our masturbation machine. Jadi kalau bahas di Indonesia kan jadinya mesin masturbasi ya. Jadi masturbasi itu kalau teman-teman baru tahu ataupun masih kurang tahu, eksplisit. Jadi ini hanya untuk educational purpose, jadi tidak ada arah ke sana untuk memberikan pemahaman yang negatif. Di sini diceritakan terkait dengan adiksi seseorang. Jadi ada laki-laki, say name is Robert. Jadi di dalam buku ini dijelaskan bahwa ternyata Robert punya masalah. Jadi dia punya masalah. Lalu datang ke psikiater dan tentu saja psikiater ini adalah yang pembuat bukunya tadi. Jadi dia datang ke psikiater, ternyata di awal dijelaskan impresi si psikiater tersebut ke Robert, yang ternyata Robert ini bisa dibilang cukup lumayan handsome dan gimana pembawaannya cukup baik, terus dari luar terlihat kalem dan lain-lain. Ternyata setelah menjelaskan apa permasalahannya, dia punya permasalahan terkait dengan sex addict. Jadi dia punya ketergantungan terkait dengan perilaku seks. Nah, di dalam chapter ini dijelaskan bahwa Robert ternyata, jadi awalnya Robert mulai dari waktu dia masih kecil. Jadi dia umur 2 sampai 3 tahun sudah mengenal yang namanya masturbasi pada waktu itu. Dan kalau dipikir sih sebenarnya kalau umur 2 sampai 3 tahun itu artinya ya sangat-sangat muda ya. Di sini dijelaskan historisnya kenapa dia bisa step up. Jadi awalnya cuma coba-coba kan. Terus pas dia sudah umur SD, di atas 8 tahun kalau nggak salah di dalam ceritanya, itu dia sudah melakukan proses masturbasi secara berkala. Jadi dia sudah lakukan mungkin hampir tiap hari dan itu scale up. Jadi setelah scale up dari masturbasi sendiri, itu ternyata dia masturbasi bersama teman-teman. Nah, setelah aware bahwa tindakannya itu termasuk dalam mortal sin, kalau nggak salah. Jadi kan waktu masa kecil itu kita pikirannya cuma mau enaknya aja ya. Jadi kita belum paham baik buruknya. Dan itu pun yang terjadi ke Robert. Nah, sehingga pada saat dia sudah tahu nih, ternyata yang saya lakukan ini apa ya, mortal sin ya. Jadi kelakuan yang mungkin kurang baik kalau seumpama diketahui banyak orang, dan juga dosa kali ya karena dia seorang Katolik. Robert ternyata menganggap bahwa ini sesuatu yang salah, tapi karena sudah dilakukan berulang-ulang kali, makanya Robert nggak bisa berhenti pada waktu itu sehingga dia melakukannya sendiri secara sendiri, tidak lagi bersama dengan teman-teman yang lain.
Jadi tidak lagi dengan temannya ataupun dengan siapa gitu, tapi sudah dilakukan secara sendiri dan tersembunyi. Nah, ternyata setelah itu scale up lagi. Jadi dijelaskan di dalam story di chapter 1 itu dia scale up lagi menggunakan mesin. Jadi dia membuat mesin menggunakan mungkin perangkat yang ada di rumahnya yaitu alat pemutar musik. Jadi kalau dilihat dari alat pemutar musik berarti pemutar musik piringan, mana dia membuat alat untuk melakukan fungsi dalam masturbasinya. Jadi kita nggak perlu bahas ke arah sana. Setelah itu dia ternyata scale up lagi. Jadi sebenarnya di antara cerita dijelaskan pula terkait dengan apa experience yang terjadi dengan pembuat buku. Jadi kita bahas dulu itu sebelum lanjut. Jadi pembuat buku juga sebenarnya punya adiksi terkait dengan sesuatu. Jadi tapi bukan ke arah adiksi terkait dengan masturbasi ya, tapi ke arah adiksi terkait dengan buku. Jadi awalnya penulis dalam hal ini punya adiksi terkait dengan buku Twilight. Jadi dia suka membaca novel bergenre vampir. Jadi romance vampir ya. Jadi tapi ternyata setelah membaca buku ini itu ternyata dia scale up juga. Jadi mulai dari pembaca buku yang obsessed with the book romance vampir, ternyata dia scale up membaca buku-buku genre-genre yang sama kan. Nah, sudah genre yang sama ternyata scale up lagi ke buku-buku yang ternyata karena ada juga romance vampir yang mengarah ke sexuality. Jadi dia tipikalnya itu agak 18 tahun ke atas gitu ya kalau bahasa di sini ya. Jadi langsung sudah baca itu ternyata itu scale up lagi sampai katanya di akhir cerita story yang ada di dalam chapter tersebut dia itu membaca Fifty Shades. Jadi dia membaca buku Fifty Shades sampai di dalam buku itu diperkenalkanlah ataupun cara-cara melakukan apa ya hubungan seks dengan metode yang tidak biasa atau tidak wajar. Oke. Jadi lanjut lagi ke Robert tadi. Jadi setelah melakukan dengan mesin itu ternyata dia ya semakin bersalah juga kan. Jadi dia sampai semakin bersalah juga hingga pada akhirnya dia berniat berhenti. Jadi dia sudah pergi ke gereja terus melakukan uh, apa ya jadi kayak curhat gitu sama pendeta. Terus pendetanya bilang ya berhenti. Nah, tapi terlepas dari keinginannya untuk berhenti, ternyata prakteknya susah. Sehingga pada akhirnya Robert tetap melakukan hal yang sama dan ternyata scale up lagi. Terlepas dari ternyata Robert ini setelah itu kan berkeluarga nih. Dia berharapnya setelah berkeluarga dia berhenti kan, karena sudah punya istri, tapi pada akhirnya di dalam story di dalam chapter 1 itu ternyata enggak. Pada awalnya sebenarnya enggak terlalu scale up jauh ya, karena sudah ceritanya sudah tersalurkan gitu ya. Tapi pada akhirnya pekerjaan tersebut kembali muncul setelah Robert mengenal internet. Jadi internet mulai masuk dan akses terkait dengan pornografi itu semakin meningkat. Jadi ternyata dengan akses pornografi dijelaskan di chapter 1 itu membuat Robert kembali ke kebiasaan lamanya, tapi tentu saja dengan pornografi. Nah, di dalam buku dijelaskan bahwa Robert terkait dengan pornografi tersebut, dia awalnya cuman ya seperti biasa ya masturbasi terus dengan pornografi. Tapi setelah itu dia scale up lagi ternyata. Jadi pada awalnya cuman seperti itu dan ternyata dia scale up ke live. Jadi dia lihat orang live melakukan proses tersebut, masturbasi tentunya. Terus dia nonton sambil dia juga melakukan hal yang sama gitu. Sampai kemudian dia memvideokan dirinya sendiri dan menggunakan mesin di mana mesin tersebut diatur ataupun diatur sama viewernya, sama penontonnya sampai dengan ternyata dia punya teman yang punya kebiasaan yang sama sehingga pada akhirnya itu diketahui sama istrinya dan setelah diketahui sama istrinya ternyata membuat hubungan rumah tangganya itu selesai seperti itu ya. Di dalam buku ini pun sebenarnya dijelaskan beberapa jenis adiksi ya. Jadi bukan hanya adiksi terkait dengan masturbasi, tapi adiksi pula terkait dengan contohnya adalah adiksi terkait dengan drugs. Jadi dari awal ada pasien yang ternyata
dari awalnya cuma merokok, terus masuk ke ganja, terus setelah ganja dia masuk ke adiksi obat-obatan terlarang, hingga pada akhirnya meninggal. Jadi step up-nya itu mulai dari hal itu. Jadi ternyata adiksi itu mulai dari hal-hal yang kecil dulu, karena mungkin tidak menemukan pleasure ataupun kepuasan dari hal-hal yang kecil, kebiasaannya sudah hari-hari, terus ternyata ini kurang cukup. Itu step up, scale up, sehingga pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa ini sudah nggak bisa ditolerir sebenarnya. Tapi ternyata sudah terlalu jauh untuk uh, berhenti, dan sudah sangat sulit untuk berhenti, karena dalam hal ini kalau seumpama kita lihat ke adiksi terkait dengan drugs ya, kalau sudah kita masuk ke narkoba itu pada akhirnya kan sangat sulit. Mungkin ada sebagian orang yang bisa berhenti ya, tapi sangat sulit untuk berhenti. Makanya dalam buku ini pun dijelaskan bahwa hal itu terjadi, dan sehingga jadi kita harus sangat-sangat aware bagaimana kita pula supaya tidak terjerumus ke lubang yang sama. Oke, nah baik, itu sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang terjadi di chapter 1. Mungkin di part selanjutnya kita akan bahas terkait dengan chapter 2. Dalam hal ini, running from pain. Oke, bila Anda penasaran terkait bukunya, bisa mendownload ataupun membelinya tentu saja. Terkait dengan documentation, yaitu dengan analem. Jadi yang saya ceritakan ya garis besar dari apa yang terjadi dalam buku ini terkait dengan pemahaman saya dan apa yang saya sampaikan. Bila ada kritik dan saran bisa berkomen di bawah. Ini hanya pembelajaran semata tanpa ada niat sama sekali untuk melakukan edukasi atau memberikan wawasan terkait dengan hal-hal yang negatif untuk dilakukan ataupun dipraktikkan. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.